Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saki, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Kodari. Baik, di sini kita akan melanjutkan pertemuan terakhir, di mana dengan judul Lukis Masa Depanmu dengan Perencanaan yang Tepat. Bisa dibaca? Bisa. Masa depan itu seperti kanvas kosong. Kalian adalah senimannya dan kalian adalah salah satu lukisan terpenting yang akan kalian ciptakan di kanvas itu. Tapi, bagaimana caranya melukis karya yang indah dan sesuai dengan keinginan kalian? Jawabannya adalah dengan perencanaan karir adalah proses aktif yang berkelanjutan. Yang pertama, mengenali diri. Apa sih yang kalian suka? Apa yang kalian sukai? Apa nilai-nilai yang penting dari kalian? Kalian sudah paham? Nilai-nilai penting dari kalian itu seperti apa? Belum. Contohnya, tujuannya kalian berdiri di datang ke sekolah itu apa? Belajar. Nilai-nilai dari diri kalian seperti kejujurannya kalian, keadaannya kalian saat ini. Terus menjelajahi pilihan. Karir apa saja yang ada di dunia ini? Jelajahi banyak. Caranya adik-adik cari itu bukan cuma di buku, bertanya sama orang-orang. Banyak website yang bisa memberikan kalian informasi tentang perencanaan karirnya kalian. Mana yang paling cocok untuk kalian? Nah, di sini tuh tentang minat bakatnya kalian. Bagaimana minat bakat cocok dalam perencanaan karir kalian sehingga nantinya dalam dunia pekerjaan tidak ada yang namanya kesulitan dalam. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Apa yang ingin kalian capai dalam karir kalian? Nah, di situ perencanaannya kalian. Apa sih yang kalian ingin capai dalam perencanaan tersebut? Lebih banyak uang. Contohnya seperti itu. Misalnya, ingin menjadi seorang dokter. Tujuannya kalian apa menjadi seorang dokter? Empat, merencanakan langkah. Bagaimana cara kalian mencapai tujuan tersebut? Buatlah tahap-tahap. Bagaimana cara merencanakan perencanaan karir? Apa dulu? Oh, saya harus mengetahui diri saya dulu. Apa sih bakat? Apa sih minat saya? Apa yang ada dalam diri saya ini? Yang kelima, mengambil tindakan. Nah, tindakan apa yang saya lakukan supaya cita-cita saya tercapai? Apa yang saya lakukan itu bisa terlaksana? Melakukan langkah-langkah yang telah direncanakan. Ini lebih ke aksi. Aksi nyatanya kalian, bagaimana bisa perencanaan karirnya kalian bisa tercapai. Ngerti? Yang keenam, mengevaluasi dan menyesuaikan. Nah, di sini mengevaluasi setelah kelima rencana tersebut kalian telah lakukan, evaluasilah diri kalian. Contohnya kayak saya sudah lakukan hal ini, tapi masih ada yang kurang tidak? Bagaimana bisa efektif? Apa yang harus lakukan? Sekalipun langkah-langkah kecil, setidaknya kalian melakukan hal tersebut. Mengapa perencanaan karir itu penting? Yang pertama, mengendalikan arah hidupmu. Perencanaan karir memberikan kendali atas arah hidup kalian. Kalian bisa memilih jalan yang sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan kalian. Nah, berhubungannya bakat dan minat itu sangat penting. Karena apa? Ketika minat bakat kalian nyambung dengan perencanaan karir kalian, maka bisa dipastikan kalian tidak akan ada tekanan atau kesulitan saat melakukan kegiatan tersebut. Kedua, memaksimalkan potensi diri. Setiap orang memiliki potensi yang unik dan luar biasa. Perencanaan karir membantu kalian menggali dan memaksimalkan potensi tersebut. Kalian bisa fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan karir yang kalian inginkan. Ketiga, membuat pilihan yang tepat. Perencanaan karir membantu kalian pilihan kalian yang tepat terkait pendidikan
bisa bicara tentang pendidikannya kalian. Misalnya saya ingin menjadi seorang guru, saya harus mempertimbangkan dulu apa-apa yang saya harus, skill saya, bakat saya yang bisa memopong saya sebagai guru. Contohnya bisa berbaur ke semua orang, bisa berinteraksi ke semua siswa, tidak adanya iritasi. Keempat, menghadapi tantangan dengan percaya diri. Dunia kerja itu penuh dengan tantangan dan perubahan. Perencanaan karir membantu kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut. Banyaknya tantangan di dunia kerja itu lebih sulit karena kalian akan bertemu dengan orang-orang dengan berbagai karakter, dengan berbagai macam pula. Kalian pasti akan bertemu. Dan disitulah dilihat kalau bagaimana kalian mampu mengendalikan diri kalian sendiri. Contohnya dengan apa? Mengasah bakat dan skill kalian. Kelima, meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Pada akhirnya, tujuan dari perencanaan karir adalah meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Ketika kalian bekerja di bidang yang kalian sukai dan kuasai, kalian akan merasa lebih puas dan termotivasi. Yang seperti saya sudah katakan di pertemuan juga, ketika pekerjaan kalian telah kalian laksanakan sesuai dengan minat, bakat dan cita-cita kalian dengan perencanaan yang cukup matang, maka yang akan terjadi adalah kesuksesan dan kebahagiaan. Cuma sukses kalau kalian tidak bahagia. Contohnya, kalian bekerja punya uang banyak, tapi pekerjaan tersebut kalian bahagia tidak? Banyak tekanan tidak? Kan percuma, banyak uang tapi pikirannya kalian rendah. Karena begini, sekalipun perencanaan kalian nantinya berubah, tidak apa-apa. Yang penting jalani saja dulu. Karena setiap langkah kecil pasti ada hasil dari langkah tersebut. Nah, di sini saya akan meminta adik-adik mari berpikir kritis. Bisa saya mulai? Apakah perencanaan karir hanya untuk siswa yang pintar? Tidak. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan apakah perencanaan karir hanya untuk siswa yang pintar? Tidak. Baik, mari saya jelaskan. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Main. Saya siswa dari perencanaan karir bukan hanya untuk siswa yang tidak, tapi juga untuk siswa agar dapat mengenali potensi diri, membentuk arah pada masa depan dan menjalani salah satunya dalam memiliki pendidikan maupun pekerjaan. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kita lanjut. Apakah karir yang sukses harus selalu menghasilkan uang yang banyak? Saya sudah jelaskan tadi. Tidak. Ada yang bisa menjelaskan? Ini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, karir saya tidak selalu diukur dari banyaknya uang, melainkan dari kepuasan, manfaat, dan makna yang diperoleh dalam menjalani perjalanan. Waalaikumsalam.
Baik, menjawab dari pertanyaan siapa tadi? Nah, Tadi. Mau menjawab? Malah sangat menjawab karena percuma kalian yang seperti saya katakan tadi, percuma kalian bekerja mencari uang sekalipun banyak uang yang kalian dapat, tetapi tidak mendapat kepuasan dari apa yang kalian lakukan. Itu terlihat bukan terlihat sia-sia, namun kayak ada yang kurang. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Apakah saya masih terlalu muda untuk merencanakan karir saya? Menurut kalian saat ini, apakah masih terlalu muda untuk merencanakan perencanaan karir kalian? Tidak. Ada yang bisa jawab? Ada. Perkenalkan, nama saya Kezia Aurelia. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Jawaban itu tidak selalu, karena karir yang sukses tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dihasilkan, tapi juga dari kepuasan diri, kesadaran dengan nilai dan tujuan hidup, kemampuan untuk membuat perbedaan tersebut. Ada lagi? Ada Kak. Bawain. Tidak banget saat ini. merencanakan karir kerja kita sangat baik karena membantu mengenali potensi diri, menentukan arah masa depan dan mempersiapkan langkah lebih baik dengan matang. Sore. Baik, yang sudah menjawab pertanyaan saya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya mengenai perencanaan karir? Atau sudah mulai ada bayangan-bayangan nanti tadi tentang perencanaan karirnya di masa depan nanti? Ada yang mau bertanya sekali lagi? Oke, cukup. Kalau begitu kita beralih ke saya akan menampilkan salah satu video dan saya akan meminta adik-adik untuk menanggapi video tersebut. Apa yang adik-adik bisa tangkap dari video tersebut?
Oke, baik. Setelah tadi dengan video yang menggambarkan bagaimana tahap per tahap ada yang bersedia, ada yang bekerja, dan ada yang memilih gebiar. Ada yang tahu itu gebiar? Gebiar itu pekerjaan menganggur 1 tahun, 2 tahun baru masuk ke kuliah, ya. Dari video tersebut kita banyak-banyak belajar karena banyak-banyak belajar dan banyak-banyak bersyukur. Karena ada yang ingin kuliah tapi terkendala, ada yang kuliah kerjanya mengeluh, ada yang kerja ingin kuliah. Begitu perputaran, begitu setiap perputarannya. Karena kebanyakan manusia tidak banyak-banyak bersyukur. Padahal kalau kalian
bersyukur apa yang kalian dapat hari ini. Bisa jadi orang-orang akan mengatakan, ih hidup dia enak, kita bukan mengatakan diri kita hidup itu enak, tapi bagaimana cara kita bersyukur. Semuanya akan terasa nikmat, akan terasa enak ketika kamu pandai bersyukur. Percuma hidup berkelimpahan harta kalau kamu tidak menikmati, sama saja kan? Baik, ada yang bisa menyimpulkan atau pesan-pesannya kalian terhadap video tersebut? Pesan-pesannya? Ada? Ada atau tidak ada? Ada Kak. Ada Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membicarakan tentang video yang kita. Jadi kehidupan setelah SMA adalah masa transisi penting menuju kedewasaan, di mana setiap orang harus menentukan pilihan jalan hidupnya, baik melanjutkan pendidikan, bekerja, maupun berkarya sesuai minat dan kemampuan. Masa ini membutuhkan perencanaan, kesiapan mental, serta kemampuan beradaptasi agar dapat menghadapi tantangan sekaligus meraih masa depan yang lebih baik. Kasih untuk penjelasan tadi. Terakhirnya, dengan berakhirnya tadi pernyataan yang diberikan oleh saudara tadi, terima kasih. Maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.